Halo adik-adik semua, kenalin aku Kak Muzi. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Pasti kalian pernah merasakan kan? Pada saat siang hari, sinar matahari terasa sangat terik dan menusuk kulit. Namun, pada pagi dan sore hari tidak. Musim juga berganti, dari hujan menuju kemarau, serta waktu terus berlalu. Kira-kira mengapa semua ini terjadi ya? Mari kita cari tahu bersama. Kakak harap setelah menonton video ini, kita dapat memahami apa itu tata surya dan komponennya, mengidentifikasi ciri khas tiap planet dalam tata surya, mengerti perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Sekarang, kita belajar bersama dalam BioLearn. Tata surya kita terletak di dalam galaksi yang disebut Bima Sakti atau Milky Way. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang terdiri dari miliaran bintang, gas, dan debu, serta memiliki bentuk yang menyerupai piringan. Nah, tata surya berada di salah satu lengan spiral galaksi ini yang dikenal sebagai lengan Orion. Menurut teori heliocentris, matahari adalah pusat dari tata surya. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda-benda langit seperti asteroid dan komet sambil terus mengelilingi matahari. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Benda-benda langit seperti asteroid bergerak memutari matahari berada di antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Komet, benda langit terdiri dari kumpulan debu dan gas yang mengelilingi matahari. Pada saat komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang, sedangkan pada saat menjauhi matahari, ekornya berada di depan. Meteorit, benda-benda langit berukuran kecil yang melayang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Meteor merupakan meteoroid yang tertarik gravitasi planet, salah satunya bisa jadi bumi, dan berpijar karena gesekan dengan atmosfer planet. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Nah, sedangkan meteor yang telah sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Satelit ada dua jenis loh teman-teman, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya bumi, dan satelit buatan contohnya Subting 1 yang diluncurkan menggunakan roket pada tanggal 4 Oktober 1957 oleh Soviet. Satelit buatan difungsikan untuk berbagai hal, di antaranya adalah komunikasi, cuaca, penelitian, dan militer, dan masih banyak lagi. Matahari juga disebut bintang karena mampu menghasilkan cahaya sendiri. Sedangkan benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi disebut dengan planet. Planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan planet luar jauh dari matahari yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karakteristik dan ciri planet yang pertama adalah Merkurius, merupakan planet terkecil dalam tata surya dan terletak paling dekat dengan matahari. Atmosfernya terdiri dari natrium, kalium, dan tidak memiliki satelit. Planet yang kedua adalah Venus. Planet dengan suhu terpanas dan letaknya paling dekat dengan bumi. Sering disebut bintang timur dan tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga adalah Bumi, satu-satunya planet tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup, salah satunya kita. Atmosfernya terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, argon, karbon dioksida, ozon, dan gas lainnya yang berfungsi untuk melindungi kita dari sinar matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh gravitasi bumi. Dan gravitasi ini juga loh teman-teman yang menyebabkan manusia tidak melayang dan tetap di permukaan. Bumi memiliki satelit alami yaitu bulan dan banyak satelit buatan. Yang keempat adalah planet Mars.
Disebut planet merah karena warnanya, atmosfernya terdiri dari karbon dioksida dan nitrogen. Memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima adalah Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya, atmosfernya Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium, memiliki 79 satelit seperti satelit Io, Europa, dan Ganymede. Yang keenam adalah Saturnus. Planet yang memiliki cincin terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil. Atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Saturnus memiliki 82 satelit dengan satelit terbesar yaitu Titan. Yang ketujuh adalah Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Uranus memiliki 27 satelit, yang paling besar adalah Oberon. Yang kedelapan adalah Neptunus. Sering disebut dengan kembaran dari Uranus, atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana, memiliki 14 satelit dan satelit terbesar adalah Triton. Setiap planet termasuk bumi berputar pada poros yang disebut dengan rotasi. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Untuk melakukan 1 kali rotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik, dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu untuk 1 kali rotasi disebut kala rotasi. Akibat rotasi bumi, yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari, yaitu matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, sehingga matahari yang seolah-olah berubah ini menyebabkan panas matahari pada pagi, siang, dan sore hari berbeda-beda. Misal, pada siang hari sinar matahari terasa lebih panas daripada pagi dan sore hari. Yang ketiga, perbedaan waktu di bumi. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Merupakan gerak semu berputar mengelilingi matahari pada orbitnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk 1 kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi memerlukan waktu 365,14 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi, yang pertama, terjadinya perubahan musim di permukaan bumi. Yang kedua, terjadinya rasi bintang yang berbeda-beda dari bulan ke bulan. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Nah, sekarang mari kita masuk ke dunia BioQuest. Soal yang pertama, mengapa matahari juga disebut bintang? A. Karena matahari berada di tengah tata surya. B. Karena matahari menghasilkan cahaya sendiri. C. Karena matahari bersinar terang. Tik, 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 tik. Yap, tepat. Jawabannya adalah A. Karena matahari menghasilkan cahaya sendiri. Mengapa demikian? Karena matahari adalah bintang. Ia adalah bola gas yang memproduksi energi dan cahayanya sendiri. Yang kedua, mengapa ketika siang hari matahari sangat terik? A. Karena gerak semu harian matahari. B. Karena rotasi bumi. C. Karena revolusi bulan. Tik, tik, tik. Yap, benar. Jawabannya adalah A. Karena gerak semu harian matahari. Mengapa demikian? Karena pada siang hari, posisi matahari yang lebih tinggi di langit menyebabkan sinar matahari lebih langsung dan intens. Sementara itu, rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu siang dan malam. Yang ketiga, planet terbesar dalam tata surya adalah A. Bumi, B. Jupiter, C. Saturnus. Tik, tik, tik. Yap, benar. Jawabannya adalah B. Jupiter. Karena Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan diameter yang jauh lebih besar dibandingkan planet lainnya. Dari apa yang kita pelajari adik-adik, tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai bintang pusat dan berbagai objek langit seperti planet, bulan, asteroid, dan komet yang mengorbitnya.
Dalam tata surya, terdapat 8 planet yang dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet memiliki karakteristik unik dan satelit masing-masing. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, sedangkan revolusi bumi mengakibatkan perubahan musim. Dengan memahami komponen dan gerakan dalam tata surya, kita dapat lebih menghargai keajaiban alam semesta dan fenomena yang mempengaruhi kehidupan di bumi. Terima kasih adik-adik sudah menyimak pembelajaran hari ini. Terus semangat belajar dan gapai cita-cita. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya PGSD Festival 2025. Kepada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan atas keberhasilan dalam mengadakan festival yang penuh semangat dan kreativitas ini. Semoga acara ini dapat menjadi wadah inspirasi dan inovasi bagi seluruh peserta. Teruslah berkarya dan berkontribusi untuk dunia pendidikan.